Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi daqal khinak min fi'li ma la yutaq famnun bifakkil ghalak liman bidambi rahim. Ya arhamar rahimin farrid alal muslimin waghfir likulli dzunub wastur likulli al-uyub wakshif likulli al-kurub wakfi adzal mu'dhin. Ya arhamar rahimin farrid alal muslimin waghfir likulli dzunub wastur likulli al-uyub wakshif likulli al-kurub wakfi adzal mu'dhin. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وعناهن الهمام جديد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita buka majelis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan doa. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru pondok pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka.
Mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, urusan orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam musibah, segala macam malapetaka, dan termasuk segala macam penyakit-penyakit yang diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesehatan yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'in wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab baru hadis kedua. Dari apa? Bab hadis yang kedua. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, domir kembali pada sebelumnya, wa anhu, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man anfaqa zaujaini, barang siapa yang membelanjakan dua pasang unta, dua pasang kendaraan fi sabilillah, di dalam jalan Allah, di dalam jalan perang membela agama Allah, nudiya min abwabil jannah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Jadi surga itu banyak pintunya, nanti dipanggil orang-orang itu melalui pintunya sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada khairun, inilah suatu kebaikan. Faman kana min ahli sholah,
barang siapa yang termasuk kelompok ahli solat, du'iyah maka dipanggil mimbabis solah dari bab solat. Jadi orang yang lebih banyak solatnya dari ibadat-ibadat lainnya banyak, tapi lebih banyak ibadat solatnya, dipanggil nanti di surga dari pintu solat. Wa man kana min ahlil jihad, barang siapa yang termasuk dari golongan waman, dan siapa kana adapun orang tadi min ahlil jihad dari golongan ahli berjuang fi sabilillah, du'iya maka dia nanti akan dipanggil mimbabil jihad dari pintu jihad, dari pintunya masing-masing, bergantung mana yang paling banyak. Dia banyak-banyak berbuat baik, tapi diantaranya yang paling banyak jihadnya, dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli syam, wa man dan barang siapa kana ada orang itu min ahli syam dari golongan kelompok orang yang berpuasa, banyak puasa Senin Kemis, puasa Muharram, puasa Rajab, puasa Ramadan. Du'iya maka dia akan ambil mimbabir rayyan, ar-rayyan daripada ar-rayu yang banyak disiram dengan air yang tidak mungkin kehausan, disebut babnya pintu rayyan. Nama bukan lalu air mengalir dari pintu itu, tidak, babur rayyan yang banyak mengalirkan air sehingga tidak pernah haus. Wa man kana min ahli shadaqah, dan barang siapa yang termasuk dari golongan ahli sedekah, du'iya min babis sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah, banyak bersedekah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi demi ayah saya, anta dan demi engkau Muhammad, wa ummi dan demi ibuku ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilka min daruratin, apakah orang-orang yang dipanggil dari pintu itu termasuk dari darurat, keharusan? Fahal yud'a adum min tilkal abwab kuliha, apakah ada Rasulullah nanti hamba yang dipanggil, seseorang yang dipanggil? Fahal yud'a ahadun, apakah ada nanti yang dipanggil seseorang min tilkal abwab kuliha, yang dipanggil dari semua pintu itu? Dipanggil, ada orang yang dipanggil dari pintu sedekah, pintu jihad, pintu ini, pintu, dipanggil semuanya dari pintu itu semua. Qala, bersabda, na'am, ya nanti ada. Kalau ini dipanggil dari pintu zakat, pintu sholat, pintu jihad, nanti apakah ada Rasulullah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Ada, kata Rasulullah. Wa arju, dan saya mengharapkan, kata Rasulullah, antakuna minhum, engkau Abu Bakar yang termasuk dari mereka itu. Jadi ini sudah jelas kalau Rasulullah yang mengharapkan itu pasti jadi. Nah, kalau Rasulullah yang mengharapkan, wa arju, kata Rasul, dan saya mengharapkan, antakuna, supaya engkau Abu Bakar minhum, daripada mereka yang dipanggil dari semua pintu. Ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Orang dipanggil dari pintu jihad, orang dipanggil dari pintu solat, dipanggil dari pintu puasa, dipanggil dari pintu sedekah. Ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Saya mengharapkan, kata Rasulullah, engkaulah Abu Bakar yang nanti akan dipanggil dari semua pintu. Nah, tadi jelas Abu Bakar itu orang yang dipanggil dari semua pintu. Itu nanti ada pintunya masing-masing. Wa an Sa'lin ibni Sa'din radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, telah bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu, dikatakan lahu untuk pintu itu disebut ar-rayyan, pintu namanya pintu air rayyan, yadkhulu minhu,
masuk dari pintu itu as-shaimun, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, la yadkhulu, tidak masuk, minhu, dari pintu tadi, ahadun, seseorang, ghairuhum, selain orang-orang yang berpuasa. Pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Yuqalu, maka dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka berdirilah mereka. La yadkhulu minhu, dan tidak masuk dari pintu itu ahadun, seseorang, wairuhum, selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk orang-orang yang berpuasa, ughliqa, maka ditutup pintu tadi. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak masuk dari pintu itu seseorang. Hadis kuat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi istilah muttafaqun alaihi itu banyak sebutannya, disepakati atasnya muttafaqun alaihi. Yang dimaksud dengan muttafaqun alaihi, rawahul Bukhari wa rawahul Muslim. Dua imam ini kedua-duanya sama-sama meriwayatkan hadis ini. Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan. Disebut hadis itu dalam istilah mustalahul hadis disebut muttafaqun alaihi, artinya rawahul Bukhari wa Muslim. Kadang-kadang ditulis lagi rawahus syaikhani. Syaikhani, dua Syekh Bukhari dan Syekh Muslim. Jadi ini kadang-kadang disebut muttafaqun alaih, kadang-kadang disebut rawahu syaikhani, kadang-kadang disebut rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini cukup kuat. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adahu Allahu bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seseorang, yasumu, berpuasa, yauman, satu hari, fi sabilillah, dalam keadaan perang, fisabilillah, dia tetap berpuasa, illa, kecuali ba'adallah, Allah jauhkan hamba tadi, bidzalikal yaum, dengan hari yang dimana dia puasa, wajhahu, mukanya dijauhkan oleh Allah, mukanya, anin nar, dari api neraka, sab'ina kharifan, yang jaraknya perjalanan 70 tahun. Kayak apa 70 tahun perjalanan ya? Bisa dibayangkan aja, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 15 hari, Mekah Madinah 14 hari. Ini perjalanan bukan 15 hari, tapi perjalanan 70 tahun jaraknya. Itu untuk menguatkan bahwa Allah akan menjauhkan mukanya orang-orang yang berpuasa sedang dia dalam keadaan perang di jalan Allah. Orang yang semacam itu nanti Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka perjalanan 70 tahun, artinya jauh benar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, dan keikhlasan. Ihtisaban di sini karena ikhlas karena Allah. Yang pernah saya jelaskan apa ikhlas itu. Orang berbuat perbuatan kadang-kadang banyak karenanya. Berbuat karena ingin dipuji orang, berbuat ingin
dikatakan ahli ibadat. Ingin karena menghadapi pemilu pilkada supaya dikatakan calon pemimpin yang takut kepada Allah, maka dia kadang-kadang umroh, kadang-kadang ngadakan subuh keliling supaya tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ria untuk dipuji orang karena, kalau kau ingin ikhlas, buang semua karena itu, sisain satu. Sisanya berapa? Karena Allah, itu namanya ikhlas. Kamu bangun subuh karena takut sama keamanan. Kamu bangun subuh karena takut pada bagian pengajaran dan seterusnya. Hilangkan karena, bangun subuh karena panggilan Allah. Satu karena, itu baru namanya ikhlas. Jangan banyak karena, buang semua itu menjadi karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah, kembali kepada innamal a'malu binniyat. Segala perbuatannya tergantung kepada niatnya. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min a'malid dunya asbahat min a'malil akhirah, wa kam min a'malil akhirah asbahat min a'malid dunya bisu'in niyah. Kam min a'malid dunya, berapa banyaknya perbuatan-perbuatan dunia, asbahat min a'malil akhirah, menjadi perbuatan akhirat, menjadi ibadat. Perbuatan dunia menjadi ibadat. Bihusnin niyah, karena bagusnya niatnya. Satu contoh, seorang petani mau pergi ke sawah membawa pacul. Itu kelihatannya perbuatan dunia, tapi si petani tadi sebelum berangkat ke sawahnya dia sembahyang duha. Habis sembahyang duha dia ngambil pacul. Setelah itu berniat, ya Allah, saya niat mencari rezeki yang halal ya Allah, untuk membiayai anak saya sekolah, untuk makan istri saya. Saya niat untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencari keridhaan. Kalau ada kelebihan ya Allah, akan saya simpan ya Allah, supaya nanti saya pada suatu saat bisa menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Ini petani kelihatannya membawa pacul ke sawah, jalan. Wah, itu orang mau ke sawah. Malaikat di langit menulis setiap langkah petani itu ibadat, dicatat oleh Allah sebagai ibadat. Itu perbuatan dunia, tapi bisa menjadi perbuatan akhirat bihusnin niyah, karena bagusnya niatnya. Sebaliknya, kam min a'malil akhirah, berapa banyaknya perbuatan-perbuatan akhirat asbahat menjadi perbuatan dunia, asbahat min a'malid dunia. Berapa banyaknya perbuatan-perbuatan akhirat, artinya ibadat, tetapi menjadi perbuatan dunia yang tidak mendapat pahala. Mengapa? Bisu'in niyah, karena jeleknya niatnya. Contohnya ya banyak. Karena mendengar ada orang kaya ingin cari mantu, orang yang senang baca Quran, senang sholat.
Kemudian orang itu tadi ke musholanya orang kaya, sholat terus, sujud terus, baca Quran terus. Niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya ingin diambil mantu. Karena niatnya untuk diambil mantu bukan karena Allah, ia tidak dapat pahala dari Allah. Syukur-syukur kalau dia diambil mantu. Celakanya sudah niatnya seperti itu, tidak diambil mantu lagi. Karena ngajinya baca Quran tidak ada pahala. Di akhirat tanya sama malaikat, malaikat dulu saya suka baca Quran, saya suka sholat, mana pahala ibadat saya itu? Dijawab oleh malaikat, engkau kan beribadat tidak untuk Allah, untuk calon mertuamu. Kau sudah dapat balasan dari mertuamu, dapat anak perempuannya. Ya, sudah dapatkan pahalanya di dunia lah itu. Maka yang penting niat. Maka ketika sholat itu, engkau sholat awal itu yang terpenting ketika Allahu Akbar itu niatnya. Usolli fardul asri mustaqbilal kiblati arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Ketika takbir itu konsentrasi, semua pikiran hanya tertuju, saya niat sholat asar menghadap kiblat 4 rakaat makmum karena Allah, tidak ada karena yang lain, karena engkau ya Allah. Nah, baru insya Allah ibadatnya itu dapat pahala dari Allah karena niatnya karena Allah. Nah, itu maka niat itu menjadi pokok. Nah, setelah itu sholat yang khusyuk, mulai baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaannya fasih dan bacaannya benar, karena membaca mengikuti huruf Arab. Yasin yang ditulis dengan huruf Latin atau Fatihah yang ditulis dengan huruf Latin itu kadang-kadang bisa salah membacanya. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu berarti bacaannya huruf Latin. Dia tidak baca di huruf Arabnya. Kalau huruf Arabnya mesti waladdallin. Dan yang dibaca huruf Latin waladdallin. Nah, jadi kalau ada orang pidato bisa kamu membedakan hadlirin dan hadlirot. Nah, itu sudah pasti Latin itu, karena dia membaca di tulisan Latin. Hadirin itu dot itu D dengan L, jadi dia baca hadlirin wal hadlirot. Kadang-kadang salah lagi. Ketika assalamualaikum mestinya warahmatullah wabarakatuh. Karena ditulisnya di dalam tulisan Latin assalamualaikum WRWB. Assalamualaikum WRWB. Wah, itu nanti Latin lagi itu. Jadi bisa kita dengar orang ini fasih apa tidak. Lihat salamnya, assalamualaikumnya. Ketika membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fasih tidak keriting.
Kalau keriting tandanya bacanya tulisan Latin. Ingat saya pernah ada ceramah, yang ceramah semangat sekali, berapi-api. Tapi setelah mengeluarkan ayat, mengeluarkan doanya yang bahasa Latin, kelihatan, saudara-saudara, kita sudah berjanji setiap sholat di sisi Allah, sesungguhnya sholatku ibadatku, terus lalu dibacanya Latin. Gimana? Orang pada ketawa. Inna sholati wa nusuki wa. Uanya dimasukkan ke depan, mestinya kan ke belakang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, karena bacaannya tulisan Latin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa. Ini bahasa Hongkong ini. Maka ya tulisan Latin itu menolong, tapi tahqiq kepada ustadz, kepada kiai bagaimana membacanya. Hadirin dan hadirat, dapat tulisan Latinnya hadlirin dan hadlirat. Nah, jadi salah. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa wuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatinu, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol berkata, apabila jaa telah datang Ramadan, bulan suci Ramadan, futihat maka dibuka pintu-pintu surga. Karena kita banyak orang yang baca Quran, banyak orang yang zikir, banyak orang yang iktikaf, banyak orang yang tahajud, banyak orang yang tarawih. Futihat dibuka pintu surga, wa ghulliqat dan dikunci, ditutup abwabun nar, pintu-pintu neraka, karena berkurangnya orang-orang yang ahli maksiat. Wa sufidat dan dirantai, dibelenggu asyayatin, setan-setan pada hari puasa itu. Loh, kok kadang-kadang masih ada setan yang keluyuran Ramadan itu? Ada kan? Katanya dirantai supaya ada pengertian. Wa sufidat asyayatin, dirantai setan-setan itu. Rantainya apa? Nah, rantainya ibadatnya orang yang berpuasa. Itu rantainya. Semakin kuat ibadatnya, semakin kencang rantainya. Mengapa? Karena setan tidak bisa bergerak. Mau menggoda seorang hamba Allah sedang baca Quran, mau digoda lagi sedang dzikir, mau digoda lagi sedang sembahyang duha, mau digoda lagi sembahyang duhur dengan sembahyang sunnahnya lengkap, qobliyatad duhri ba'diyatad duhri, mau digoda sedang dzikir kepada Allah, mau digoda sedang tarawih. Semakin banyak ibadat kita, semakin kencang rantainya setan. Semakin banyak kita berbuat maksiat, maka lepaslah rantainya setan itu. Jadi bulan suci Ramadan ini kita semuanya sedang merantai setan dengan ibadat-ibadat yang kita kerjakan, dengan dzikir kita dimanapun berada pada bulan Ramadan. Subhanallah walhamdulillah, di mana ingat sembahyangnya ditingkatkan, sembahyang rawatibnya. Mengapa?
Karena di dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Hambaku selalu mendekatiku, kata Allah, dengan perbuatan-perbuatan sunnah bin nawafil. Karena apa? Kalau yang wajib itu memang pokok, modal. Kalau yang wajib memang harus dikerjakan. Ini tidak diharuskan tapi dikerjakan, maka nilainya di sisi Allah sembahyang sunnah itu tinggi nilainya. Kalau sembahyang wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh, memang itu Allah wajibkan. Kalau tidak dikerjakan Allah tulis dosa. Tetapi qobliyatul duhur, ba'diyatul duhur, qobliyatul asar, ba'dal maghrib, qobliyatul isya, ba'diyatul isya, qobliyatul subuh, itu semuanya sembahyang sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi mereka memilih mengerjakan walaupun tidak diwajibkan, maka nilainya di sisi Allah sangat tinggi. Oleh sebab itu dalam hadis qudsi tadi dikatakan la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Hamba-hambaku selalu mendekati aku dengan nawafil, perbuatan sunnah, hatta ahbabtuhu, sehingga nanti saya akan mencintai dia. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, kerjakan yang wajib ditambah pekerjaan yang sunnah-sunnah. Insya Allah dicintai oleh Allah. Tidak ada orang yang lebih berbahagia daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Maka itulah anak-anakku, jangan lupa di samping yang wajib sekalian sunnah, hatta ahbabtuhu, sampai saya mencintai dia. Wa idza kuntu ahbabtuhu, dan kalau saya sudah mencintai dia, untuk ainahu, saya menjadi matanya yang dipakai untuk melihat, menjadi telinganya yang untuk mendengar, menjadi lidahnya yang dipakai untuk berbicara. Artinya seluruh panca inderanya dijaga oleh Allah. Ya. Tuh, jadi perbanyak dengan perbuatan sunnah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fakmilu iddata sya'ban 30 muttafaqun alaihi wa hadha lafdul Bukhari wa fi riwayati Muslim fa in ghumma, Bukhari fa in ghubbiya, Imam Muslim fa in ghumma alaikum fasumu 30 yauman. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an qol berkata, sumu li ru'yatihi, berpuasalah engkau kala melihat hilal. Nah, jadi kalau sumu li ru'yatihi, maka hakul yakin, ainul yakin dia puasa pada bulan Ramadan. Yang sesuai dengan Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, menyaksikan, bukan menduga, bukan mengira, bukan menghitung. Fa in syahida minkumus syahra falyasumhu, kalau engkau telah menyaksikan hilal bulan Ramadan, berpuasalah engkau. Kalau engkau sudah yakin melihat tanggal 1 bulan Syawal, berbukalah kau.
Kalau ternyata di akhir Sya'ban di sebelah barat mendung, tidak mungkin melihat bulan, maka Rasulullah perintahkan sempurnakan Sya'bannya 30 hari. Sehingga kau nanti puasanya pasti yakin masuk bulan Ramadan. Kalau nanti kau melihat bulan Syawal, berbukalah engkau, berhari rayalah kau dengan melihat bulan tanggal 1 Syawal. Kalau ternyata tanggal 29 Ramadan di sebelah barat mendung, tidak mungkin melihat bulan, sempurnakan puasanya 30 hari. Nah, petunjuk itu jelas. Jadi supaya apa? Ketika berpuasa hakul yakin, ainul yakin bulan Ramadan. Lalu bagaimana tentang hisab Pak Kiai? Hisab itu ilmu falak, ilmu astronomi. Persilahkan. Besar manfaatnya untuk menolong ru'yat. Nah, tapi hisab itu tidak menjadi dalil qat'i, tidak menjadi dalil yang pasti. Karena apa? Karena itu perhitungan. Perhitungan itu bisa benar, bisa salah. Tetapi yang namanya hisab itu insya Allah 90% lebih benar. Mungkin 99% dari hisab itu benar. Mungkin melesetnya 1%, 2%. Dan melesetnya terbukti. Kadang-kadang di Al-Manak dikatakan gerhana matahari penuh, ternyata gerhana mataharinya tidak penuh. Kadang dikatakan ada gerhana bulan, ternyata gerhana bulan tidak ada. Itu sepandai-pandai tupai melompat, sekali jatuh juga. Bagaimana hebatnya ilmu hisab, tapi kadang-kadang ada kelirunya walaupun 1%. Oleh sebab itu umat Islam seluruh dunia tidak memakai hisab, tapi hisab dipakai untuk membantu ru'yat. Kalau hisab mengatakan tanggal malam ini nanti kelihatan bulan dengan tingginya sekian derajat miring ke sebelah utara. Nah, dengan adanya hisab menolong ru'yat, ketika orang mencari ru'yat, menurut hisab sekian derajat miringnya, itu betul ada, maka puasalah. Ternyata tidak ada, nah ya tidak puasa. Nah, itulah menentukan bulan Ramadan yang diperkuat seperti ini. Nah, mungkin ini ngaji akhir bulan Ramadan bagi saya. Ya, karena saya ini kan harus dibagi 3. Kalau nggak dibagikan nggak adil saya ini. Besok sebenarnya kalau saya senangnya ngaji di sini, keluar dari rumah masuk sini selesai. Tapi besok saya harus di Luilian. Ya sebenarnya saya segen, jalannya aja panas. Tapi apa boleh dibuat demi keadilan. Di Luliang kan santri saya kan, dikira saya santri, kamu aja santri saya. Hah? Hanya kamu santri saya. Di Luliang juga santri saya, malah agak jarang. Di Parung juga santri saya, karena di Parung itu kemarin cuma 1 kali dapat giliran. Nah, minta supaya hari Rebo saya di apa? Kalau gilirannya lebih banyak di sini lah semuanya. Di Luiliang baru sekali saya, besok 2 kali. Kalau kamu sudah 5 kali. Di Luang cuma 2 kali. Di Parung cuma 2 kali, di sini 5 kali. Mestinya di sini 5, sana 5 sama 5. Ya. Jadi saya ingatkan, kalau nanti hari Kamis misalnya, atau malam Kamis atau hari Kamis,
ikuti aturan. Pesan saya, libur tepat waktunya, kembali ke pondok tepat waktu. Itu saja yang saya harapkan. Sehingga orang dapur pun perhitungannya kan dengan orang dapur ini. Orang dapur pun liburnya sesudah santri pulang. Datangnya orang dapur sebelum santri datang, lebih cepat dia. Dia pulangnya setelah santri pulang, baru orang dapur pulang. Orang dapur datangnya sebelum santri datang. Kalau dapur datangnya orang dapur sesudah santri datang, kamu mau makan apa? Nah, semuanya berjalan disiplin. Pesan saya, Darur Rahman ini tidak pernah pasang iklan, ya. Baik di televisi atau di YouTube atau di koran-koran atau di majalah, nggak ada. Darur Rahman itu pasang iklan. Karena apa? Kalau saya pasang iklan, takut nanti antara iklan dan kenyataannya tidak sama. Lalu saya dikatakan ngecap. Pak Kiai ngecap itu. Iklannya Darur Rahman hebat. Nyatanya. Nah, jadi saya tidak pasang iklan. Iklan saya ini, iklannya pondok pesantren ini, ketika santrinya pulang ke kampungnya. Lah itu iklan saya. Kalau nanti di kampungmu kamu menunjukkan akhlak yang baik, ibadatnya baik, dengan orang sopan, menghormati orang yang lebih tua, itu iklan. Orang bertanya, anak itu di mana sih ngajinya, kok ibadatnya bagus, dengan orang sopan, menghormati orang yang lebih tua, akhlaknya bagus. Oh, itu santri Darur Rahman. Nah, kira-kira iklannya naik nggak? Naik iklannya itu. Maka kamu tuh jadi iklan nanti itu, ya. Ibadatnya yang bagus, akhlaknya yang bagus, pakaiannya yang sopan. Nanti begitu pulang ganti pakaian, celana blue jean yang lututnya dilobang-lobangin. Lalu di bawahnya tidak dijahit kayak rambut. Ada ya celana begitu, ada kan? Ada. Lalu kaosnya celontang-celonteng. Rambutnya dibikin kayak pelangi. Merah, kuning, hijau semua ada. Lalu orang kampung bertanya, "Loh, itu anak dari mana ya, jarang ada?" "Oh, itu baru libur." "Dari mana sekolahnya?" "Dari Darur Rahman." Inna lillahi wa inna ilaihi. Matilah Darur Rahman. Dengar kupingnya ini. Nah, kalau kamu ibadatnya bagus, orang bertanya siapa itu? Jamaahnya rajin ke musola atau ke masjid karena rumahnya dekat masjid, dekat musola. Dengan orang ramah, selalu mengucapkan salam kalau ketemu orang. Masuk masjid sopan, berjalan tidak melangkai orang, selalu nunduk. Siapa itu anak? Sampai di masjid baca Quran, dikatakan itu santri Darur Rahman. Siapa kiainya? Syukron Makmun. Hidup Darur Rahman. Hidup atau matinya Darur Rahman ini tergantung kepada santri-santrinya ketika liburan. Ada kupingnya ini? Hah? Ada kupingnya ya? Nah, ya ada, alhamdulillah. Maka saya tidak pakai iklan.
Iklan saya ya santri saya ini nanti. Kamu pulang ke kampungnya jadi iklan. Nah, kalau nanti dari kampungmu banyak yang mengikuti ke sini, berarti engkau ketika ada di kampungnya menjadi suri teladan. Tapi ketika kamu di kampungnya, ya, waktu maghrib orang adzan, rumahnya di samping masjid lagi, ngambil gitar, metik gitar, ting 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 ting, orang sedang adzan, ditanya, loh anak itu jarang ada, dari mana kok sekarang datang? Oh itu santri Darul Rahman ketika liburan. Kok begitu santri Darul Rahman? Lalu dia berkata, anak saya 7 keturunan tidak akan mondok di situ. Lihat itu santrinya kayak begitu. Maghrib metik gitar. Engkaulah yang membunuh Darul Rahman. Apakah engkau pulang liburan akan menghidupkan Darul Rahman? Apa akan mematikan Darul Rahman? Apa? Nah, insya Allah menurut bukti-bukti yang sudah-sudah, insya Allah santri saya ini baik-baik di rumah. Contohnya, setiap tahun baru penerimaan murid baru selalu di luar kapasitas yang saya inginkan. Santri baru mestinya hanya 450, tapi yang mendaftar di atas 1000. Ini karena iklannya di masyarakat baik. Siapa iklannya? Iklan Darul Rahman, ada santri-santri Darul Rahman ketika liburan di kampungnya, itulah merupakan iklannya pondok pesantren Darul. Oleh sebab itu pondok pesantren tidak pernah tampil di televisi untuk iklan, tidak pernah dibikin di majalah atau macam-macam untuk iklan. Kalau orang lain masang itu bukan urusan saya, tapi kita tidak pernah mengiklankan Darul Rahman ini karena saya takut nanti kalau saya iklan, takut tidak cocok dengan kenyataannya, maka saya disebut ngecap. Nah, itulah sebabnya. Maka pesan saya kepada anak-anakku, nanti di rumah jangan banyak berinteraksi dengan masyarakat lainnya, apalagi yang tidak kenal. Selalu taati protokol kesehatan, selalu keluar rumah pakai masker, atur jarak dengan orang, jangan terlalu dekat. Nah, walaupun berbicara ya jarak 1 meter, setengah meter, jangan berhadap-hadapan misalnya. Itu sekedar ikhtiar. Kodok kodar di tangan, kodok kodar di tangan, tapi ikhtiar wajib. Jadi di rumah selalu mempergunakan masker, jaga jarak dengan orang, jangan terlalu rapat, dan selalu mencuci tangan. Jabatan tangan dengan orang, jabatan tangan, habis itu cepat cuci tangan, insya Allah suci. Dan cuci tangan itu sebenarnya termasuk sunnah Rasulullah yang sudah sering saya jelaskan. Kita makan saja 3 kali, berarti cuci tangannya 6 kali. Kila wudu 5 kali. Sebelum wudu disunahkan cuci tangan dulu di luar tempat air, supaya bakterinya tidak masuk ke dalam air. Itu Islam. Cuci tangan di luar tempat air. Wudu 5 kali, makan 3 kali, cuci tangan yang pasti sudah 11 kali. Ya. Belum lagi bangun tidur. Tiap bangun tidur disunahkan cuci tangan dulu sebelum interaksi dengan orang lain. Kalau kau tidurnya katakan 2 kali, tidur siang, tidur malam,
Berarti cuci tangannya sudah 13 kali. Sebelum protokol kesehatan menganjurkan cuci tangan, insya Allah agama Islam sudah lebih dulu dari Departemen Kesehatan. Nah, oleh sebab itu petunjuk-petunjuk saya itu diingatkan. Ya, barang-barangnya, kekayaanmu, punya kekayaan, kekayaanmu, barang-barangmu, kalau kau merasa kalau hilang sayang, tolong bawa pulang. Kalau kekayaanmu hilang, kamu tidak menyesal, tidak usah dibawa. Misalnya kamu punya sandal jepit, sebelahnya merah, sebelahnya kuning. Ada. Itu kira-kira kalau menyesal kan tidak, kalau hilang kan tidak nyesel toh, karena itu sandal nemu kan. Sebelahnya kuning, sebelahnya merah, ya kan. Nah itu nggak usah dibawa. Kalau sepatumu, sandalmu yang masih bagus, apalagi yang agak mahal, kalau pulang rasanya menyesal, kalau hilang menyesal, bawa pulang. Pakaianmu yang sekiranya kalau hilang merasa menyesal, bawa pulang. Pakaianmu kalau umpama hilang tidak menyesal, ya tinggal aja di pondok. Untuk apa dibawa? Nggak perlu contoh itu. Itu pesan saya. Semua keuangan dilunasi. Nanti mungkin bulan Maret itu masuknya setengah bulan, ya. Tanggal berapa bulan Maret nanti masuknya? Mungkin tanggal 20 mungkin ya. Sekitar itu saya nggak tahu tepatnya. Tanya sama majelis guru. Walaupun, nah ini kasih tahu sama orang tuamu, semua uang tidak dipotong. Bulan Maret, walaupun misalnya kamu makan cuma setengah bulan, tapi bayarnya tetap 1 bulan. Loh, kalau ditanya orang tuanya, jawabnya begini. Kelebihannya itu bukan untuk Pak Kiai, kelebihan itu untuk biaya, untuk lebaran pegawai-pegawai dapur. Saya punya pegawai dapur lebih dari 60 orang. Ongkosnya ke kampungnya berapa itu? Pulang pergi. Lebarannya berapa? Pakaiannya untuk lebaran berapa? 60 pakaian. Iya kan? Lalu uang lebarannya lain. Ongkosnya pulang pergi. Ada yang pulang ke Pasuruan, Jawa Timur. Ada yang pulang ke Tasikmalaya. Ada yang pulang ke Cirebon. Ada yang pulang ke Lampung. Itu semua ongkos pulang perginya itu ditanggung oleh santri. Dari mana? Dari duit yang setengah bulan tidak makan itu. Paham? Paham? Nah, setelah ngerti diam dia. Tadi mau protes dia. Masa makannya setengah bulan? SPP tetap 12 bulan. Mengapa? Kira-kira ustadz itu kalau liburan enggak makan ya? Sekarang saya tanya, ustadz itu ketika liburan makan enggak? Makan enggak? Makan. Jadi ustadz itu tetap, malah bukan 12 bulan. Masih ada uang hari rayanya. Masih banyak kebutuhannya. Itu supaya kepada ayahmu kamu jelaskan gitu loh. Ini enggak beres Pak Supranto, enggak adil. Mengapa? Masuknya enggak sampai 1 bulan, tapi makan kok 1 bulan. Nah, tapi kalau dijelaskan paham kan? Saya kira
Wih, saya kira cukup sekian saja. Sampai ketemu nanti bulan Syawal. Salam saya kepada orang tuamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.